Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Isma Nurul Aini dari program studi S1 Keperawatan Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai organ dalam tubuh kita yang sangat berperan penting dalam kehidupan, yaitu mengenai jantung. Jantung biasanya disebut sebagai pompa kehidupan karena jantung adalah organ otot yang bekerja tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru dipompa ke seluruh tubuh untuk memberikan nutrisi dan oksigen, sementara darah yang kaya karbon dioksida dibawa kembali ke jantung untuk dibersihkan di paru-paru. Selanjutnya ada bagian-bagian dari jantung. Pertama, perikardium. Perikardium adalah lapisan pelindung yang membungkus jantung. Fungsinya untuk melindungi jantung dari cedera fisik dan infeksi. Bagian yang kedua ada atrium dexter, yaitu serambi kanan, menerima darah yang memiliki kandungan oksigen rendah dan karbon dioksida tinggi dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah vena. Setelah diterima oleh atrium dexter atau serambi kanan, darah dialirkan ke ventricle dexter atau bilik kanan dan selanjutnya dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Bagian ketiga atrium sinister atau serambi kiri, menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Darah ini telah melewati proses pertukaran gas di paru-paru, yaitu oksigen ditambahkan dan karbon dioksida dikeluarkan. Setelah diterima oleh atrium sinister atau serambi kiri, darah dialirkan ke ventricle sinister atau bilik kiri dan kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Bagian keempat, ventricle dexter atau bilik kanan untuk menerima darah kotor dari atrium dexter atau serambi kanan, kemudian darah kotor akan dipompa ke dalam paru-paru untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen, kemudian kembali lagi ke jantung. Proses ini dikenal sebagai sirkulasi pulmonal. Bagian kelima, ventricle sinister atau bilik kiri, menerima darah dari atrium sinister atau serambi kiri, lalu memompanya ke seluruh tubuh melalui arteri utama yaitu aorta. Darah yang dihasilkan oleh ventricle sinister atau bilik kiri kaya akan oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh organ dan jaringan tubuh. Dibandingkan dengan bagian jantung lainnya, ventricle sinister atau bilik kiri mempunyai dinding yang paling tebal. Bagian keenam, katup trikuspid, yaitu katup yang mengatur aliran darah antara ventricle dexter atau bilik kanan dan atrium dexter atau serambi kanan. Bagian ketujuh, katup mitral, yaitu katup yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke atrium sinister atau serambi kiri, lalu ke ventricle sinister atau bilik kiri. Bagian kedelapan, katup aorta, yaitu katup yang membuka jalan untuk darah mengalir dari ventricle sinister atau bilik kiri ke aorta dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Bagian ke-9, katup pulmonal, yaitu katup yang mengalirkan darah dari ventricle dexter atau bilik kanan ke arteri pulmonalis untuk membawa darah kembali ke paru-paru. Ke-10, pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke berbagai bagian tubuh manusia. Ke-11, pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung dari berbagai bagian tubuh. Ke-12, pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis yang menghubungkan arteri dan vena. 13, otot jantung. Otot jantung juga dikenal sebagai miokardium, yaitu jaringan otot yang membentuk dinding jantung. Otot jantung memiliki kemampuan kontraksi dan relaksasi yang memungkinkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, jantung memiliki 4 ruangan, yaitu atrium dexter atau serambi kanan, atrium sinister atau serambi kiri, ventricle dexter atau bilik kanan, dan ventricle sinister atau bilik kiri. Jantung juga memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aorta, dan katup pulmonal.
Di dalam jantung terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler.